Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najwa Putra Medani dengan NPM 24210041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hambatan dan peluang perdagangan internasional pada negara-negara berkembang. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang hambatan dan peluang yang ada, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu perdagangan internasional. Jadi perdagangan internasional secara singkat adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antar negara. Secara luas, perdagangan internasional merupakan aktivitas pertukaran barang dan jasa antar negara yang memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi global. Pada negara-negara berkembang akan lebih sering mendapatkan kurang keuntungan dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Tetapi hal ini juga memiliki potensi besar untuk tumbuh melalui keterlibatan aktif dalam perdagangan global. Namun potensi ini sering kali terhambat oleh berbagai kendala, struktur dan non-struktural. Yuk kita bahas. Kenapa sih perdagangan internasional menjadi sangat penting bagi negara-negara berkembang? Ada beberapa aspek yang mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama adalah menambah pendapatan negara tentunya. Dan selanjutnya adalah membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat di dalam negeri. Dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi tentunya dan juga memperkenalkan produk lokal ke dunia. Dengan adanya perdagangan internasional ini, produk-produk di dalam negeri akan dapat diekspor ke negara-negara lain sehingga produk di dalam negeri atau produk lokal akan lebih dikenal oleh masyarakat banyak. Ada beberapa hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional pada negara-negara berkembang. Yuk kita bahas. Yang pertama ada infrastruktur yang kurang. Seperti yang kita tahu, banyak sekali negara-negara berkembang yang belum memiliki akses jalan, pelabuhan, bandara, dan juga gudang-gudang logistik. Nah, ini membuat biaya pengiriman barang menjadi mahal dan juga lambat. Dan selanjutnya yaitu ketergantungan pada barang mentah. Nah, negara berkembang ini sering hanya mengekspor bahan-bahan mentah saja, seperti bahan-bahan alam, kayu, karet, dan sebagainya, bukan barang jadi. Nilai jual dari bahan mentah ini sendiri relatif lebih rendah dibandingkan dengan bahan jadi. Selanjutnya yaitu kurangnya teknologi dan inovasi. Perusahaan pada negara-negara berkembang sering belum menggunakan mesin-mesin modern atau teknologi canggih, sehingga produksi barang akan lebih kurang efisien dan tertinggal oleh negara-negara maju lainnya. Selanjutnya ada birokrasi dan aturan rumit. Nah, perizinan ekspor dan impor ini biasanya relatif lebih lama, prosedurnya juga lebih ribet dan juga kadang kurang transparan. Ini membuat pengusaha-pengusaha kecil akan lebih kesulitan untuk masuk pasar internasional. Faktor yang kelima yaitu hambatan dari negara lain. Seperti yang kita tahu juga ya, negara maju itu sering membuat aturan-aturan yang ketat soal kualitas, kemasan, dan standar lingkungan yang untuk barang yang masuk ke dalam negara tersebut. Ini akan menyulitkan negara-negara berkembang. Yang terakhir adalah keterlibatan sumber daya manusia. Seperti yang kita tahu, SDM adalah faktor utama yang sangat penting dalam suatu perdagangan. Banyak tenaga kerja di negara-negara berkembang yang memiliki keahlian tinggi keahlian yang kurang tinggi dan juga pelatihan yang minim, sehingga sulit untuk membuat produk berstandar global. Tentunya dari hambatan-hambatan tadi, ada juga bagi negara berkembang berpeluang dalam perdagangan internasional ini. Yang pertama adalah pasar global akan semakin terbuka. Yang kedua yaitu akan semakin majunya teknologi digital dan e-commerce. Yang ketiga, produk lokal akan lebih dikenal dan juga kreatif. Yang keempat adalah bantuan dan juga kerjasama internasional lebih terbuka. Selanjutnya perjanjian perdagangan bebas. Dan yang terakhir adalah peluang untuk diversifikasi produk. Dari manfaat, hambatan, dan juga peluang yang telah saya jelaskan tadi, bagi negara berkembang, perdagangan internasional ini sangat penting bagi kemajuannya. Meski ada banyak sekali hambatan, negara berkembang tetap memiliki banyak peluang untuk lebih maju dan sukses. Kuncinya adalah memperbaiki infrastruktur yang ada di dalam,
mempermudah perizinan yang ada dan juga meningkatkan kualitas SDM dan juga memanfaatkan teknologi digital agar tidak tertinggal dari negara-negara maju lainnya. Dengan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan juga masyarakat, negara berkembang akan lebih bisa bersaing di pasar global. Dengan hal tersebut, perdagangan internasional ini menjadi sangat penting bagi negara berkembang untuk terus maju dan juga memajukan infrastruktur yang ada di dalam negeri.